kemarin yang Said Iqbal mau masuk ke kabinet itu sedang didiskusikan. Sedang didiskusikan. Itu benar ya Mas, dia mau gantiin Pak Silmi apa gimana di Wamen? Terus di SDM bilang bang untuk mengganti Menkyu dan BI, kenapa nggak ini? Loh, siapa yang mau mengganti? Nggak ada. Berarti itu ada ya Mas? Nggak, berkali-kali kami sampaikan bahwa rumor itu tidak benar, rumor itu tidak ada, rencana itu tidak ada. Justru sekali lagi kita harus memperkuat koordinasi di antara otoritas-otoritas yang mengelola ekonomi. Dan hari ini adalah tindak lanjut. Memang dalam situasi yang seperti sekarang, intensitas harus diperkuat, kerjasama harus dipererat. Mas Pras, kan ini kan isu lain Mas, kan dua Wamen ini kan terkena proses hukum Mas, Wamenaker sama Wamen ini pas. Nah, dua Wamen, saya kira Wamen berpengaruh. Jadi semua pihak, semua sektor ya memang harus terus menjalankan tugasnya dengan sebaik-baiknya, memperbaiki diri bila mana masih ada yang kurang. Kita jaga bersama-sama, termasuk ya misalnya dalam hal bursa begitu ya. Banyak juga yang kemudian kita minta juga untuk tetap ikut menjaga bersama-sama kan. Kadang-kadang kan banyak juga yang mohon maaf ya, ada nakal-nakalnya, ada spekulannya yang tidak disadari, itu juga memberi pengaruh terhadap nilai tukar atau terhadap indeks harga saham kita di IHSG kita. Mas, kalau soal kemarin yang Said Iqbal mau masuk ke kabinet itu sedang didiskusikan. Itu benar ya Mas, dia mau gantiin Pak Silmi apa gimana di Wamen? terus di SDM bilangnya PPSDA SDM di Kementerian SDM ada skema bagi hasil pertambangan yang sedang Pak Prabowo inginkan diubah menjadi lebih menguntungkan bagi negara juga. Itu tadi bakal dibahas di sidang kabinet, gitu. Skema bagi hasil pertambangan itu sudah mau dikoordinasi Mas, seperti apa nanti? Tunggu nanti akan diumumkan. Mas Pras, satu lagi Mas Pras, kan ini Mas ada kebutuhan bakal diganti lagi atau dikosongkan sampai dalam waktu yang tidak ditentukan Mas, keluar dari pembicaraan sebelumnya Mas? Untuk sementara belum ada rencana pengisian dari jabatan yang ditinggalkan oleh dua Wamen yang sedang berproses hukum, karena juga posisinya kan wakil menteri ya. Ya benar. Artinya kegiatan atau tugas kementerian tersebut yang dijalankan oleh menterinya masih dapat berjalan dengan normal gitu. Nanti kita lihat kalau memang kebutuhan kita hitung, kita harus melakukan perkuatan dengan menunjuk wakil menteri, ya itu nanti kita lihat setelah kita evaluasi. Saya rasa masih tidak ada masalah. Berarti dalam waktu dekat ini masih belum ada pengisian ya Mas? Belum ada. Mas Pras, terkait ini, Menteri HAM kemarin ada ngusulin supaya Menteri HAM. Pak Natalus dia mengusulkan di RUU Polri supaya dimasukin soal sipil bisa Polri. masuk di instansi Polri, jadi sipil jabat di Polri gitu Pak. Mungkin terkait usulan ini. Ya kalau sebagai sebuah usulan, saya kira dari mana saja kan bisa memberikan usulan ini, karena juga memang kebetulan hari ini kan sedang dibahas mengenai revisi undang-undang kepolisian. Saya kira ya disampaikan aja sesuai dengan mekanisme. Kalau pandangan-pandangan atau pendapat-pendapat ya saya kira sah-sah saja. Tapi tentu kan semua dilihat baik buruknya, dilihat kebutuhannya atau keperluannya. Mas Pras, selain isu nilai tukar, kalau dari istana melihat komunikasi dari Bank Indonesia kepada pelaku pasar ini seperti apa sih Mas? Soalnya ada anggapan komunikasi ke pelaku pasar ini kurang untuk menenangkan ketika rupiah sedang agak melemah. Ya kalau menurut hemat kami sebetulnya komunikasi sudah terus disampaikan kepada publik ya. Hanya memang dalam situasi yang seperti ini seringlah secara alamiah kemudian kita cenderung merasa ada yang kurang. Makanya tidak menjadi masalah, justru itu mari harus kita perbaiki sebagai sebuah masukan, sebagai sebuah kritik yang konstruktif. Tidak ada sesuatu yang menurut pendapat kami
sempurna gitu tidak ada. Jadi ya memang kalau kita merasa ada yang perlu kita perbaiki, ya mari kita perbaiki bersama-sama. Karena kan ekonomi ini kan tidak hanya berdiri sendiri-sendiri. Kecepatan informasi dan akurasi data adalah komitmen kami. Satu langkah lebih dekat, satu langkah lebih terpercaya. Saksikan Kompas Petang di Kompas TV, channel 11 di televisi Anda.